Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada kami jalan-jalan keluar dalam hidup ini. Engkaulah Allah yang kreatif, inovatif, dan memberikan solusi-solusi yang mungkin tak terpikirkan oleh kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mampu mengatasi berbagai macam kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini tentang perumpamaan seorang bendahara yang dicurigai bahwa dia curang. Maka dia dipecat oleh tuannya. Tetapi dalam situasi yang sulit itu dia mencoba untuk bagaimana saya diselamatkan oleh situasi seperti itu. Maka dengan kreatif, dengan ide yang baru, dia membuat semacam, kalau menurut kita mungkin ada kecurangan, ada kelicikan dari si bendahara ini. Orang-orang yang berutang dari 100 ditulis supaya menjadi 50 atau 70. Dengan harapan ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia akan diterima oleh orang-orang yang berutang tersebut. Lalu Yesus mengatakan, memuji orang-orang yang cerdik yang seperti itu. Tentu saja Yesus tidak mau mengatakan bahwa Yesus membenarkan orang kecerdikan, keculasan, dan keserakahan serta kecurangan bendahara itu. Bukan itu yang Yesus mau sampaikan. Tetapi adalah bahwa dia ingin menunjukkan kreativitas dari sang bendahara itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan dan diselamatkan dari situasi seperti itu. Ya. Itu yang saya kira perlu menjadi bahan permenungan dan message-nya dari Injil tersebut. Adalah bagaimana kita kreatif, bagaimana kita mencari inovasi cara-cara baru untuk bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Ya, itulah yang saya kira perlu menjadi suatu pertimbangan bagi kita. Nah, dalam zaman ini kita selalu berada pada suatu yang disebut comfort zone, zona nyaman. Kita cukup berada di situ, kita merasakan cukup, kita merasakan apa adanya, dan kita merasakan tidak perlu berubah. Dan ini merupakan sesuatu tantangan yang tidak ringan dari kita semua untuk berubah, untuk melihat situasi yang baru, untuk mendapatkan sesuatu cara-cara dan solusi-solusi yang mungkin tidak sesuai dengan situasi zaman tersebut. Dan itu bisa kita lihat dalam diri orang kudus kita hari ini, Santo Carlos Borromeus, ya, di mana dia pada zamannya ya, sangat cerdas, sangat kreatif untuk menemukan cara-cara yang baru. Ya. Dan itu kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Misalnya contoh, ya, perkembangan teknologi komputer, teknologi komunikasi dengan internet. Katakanlah orang yang cerdas sampai sekarang itu seperti misalnya Tesla, katakanlah seperti Elon Musk, Alibaba, dan banyak yang lain yang mencari cara-cara baru di dalam perkembangan yang zaman ini. Bagaimana kita minta untuk bisa mencari jalan keluar, bagaimana memecahkan masalah-masalah yang mungkin dapat menyelesaikan problem yang kita hadapi. Boleh dikatakan presiden kita Jokowi yang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk mencoba menyelesaikan problem-problem dengan bangsa ini. Soal transportasi misalnya, soal ketahanan pangan, soal ketahanan negara. Dia mencari cara-cara dengan orang-orang yang pandai di sekitar dia supaya dapat dan mampu untuk menyelesaikan problem-problem bangsa ini. Sekarang dengan COVID ini, berkat kebijakan dan kebijaksanaan dan kearifan seorang presiden, maka negara kita dapat bertahan dalam situasi yang keluar dari situasi buruk yang menghimpit negara ini dan bangsa ini. Dan itu ia berjuang untuk bangsa kita. Maka saudaraku terkasih, apa yang menurut saya penting dalam diri kita, menurut saya yang penting pada akhirnya adalah kita mendengarkan dorongan Roh Kudus. Ya.
kita mendengarkan api dan dorongan-dorongan Roh Kudus, memberikan semangat baru, cara baru bagaimana menyelesaikan. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang, karena orang cenderung untuk bertahan dalam comfort zone, dalam zona nyaman. Ya sudah, cukup demikian. Orang tidak mau berubah, dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada siapa saja. Karena dengan perubahan itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang harus memulai yang baru, harus belajar yang baru, dan itu semua. Jadi saudaraku terkasih, kapasitas kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai romo, sebagai anak dan seterusnya adalah tantangan bagaimana kita terbuka terhadap segala kemungkinan di luar kita, tetapi juga di dalam diri kita sendiri. Dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita hidup didorong oleh dorongan Roh Kudus. Menurut saya itu yang perlu kita renungkan. Roh Kuduslah yang membuka mata hati kita, yang membuka sesuatu yang nampaknya tidak berjalan, tetapi sungguh-sungguh memberikan sesuatu solusi yang bagus. Maka saudaraku, mari kita PK akan tanda-tanda zaman, tapi juga kita PK akan tanda-tanda datangnya Roh Kudus yang memberi inspirasi kepada kita dan keberanian untuk mengubah yang baru. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Santo Carolus Borromeus dan banyak orang lain di zaman ini, ya. Semakin bertumbuh, tetapi tidak hanya orang berkembang ke atas atau seperti pohon rindang, tetapi juga mengakar ke dalam. Dan ini yang menurut saya yang paling tidak mudah. Orang bisa berkembang banyak hal, tetapi tidak mendalam, tidak mengakar, tidak memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan kedalaman, tidak memperhatikan kedamaian, ketentraman, tetapi menjadi glamor, menjadi spektakuler dan segala macam, tapi tidak mendalam. Ya, orang semakin menjauh dari Tuhan, orang semakin menjauh, nggak peduli dengan orang lain dan seterusnya. Jadi menurut saya kebijaksanaan, keutamaan itu adalah bahwa kita belajar untuk masuk ke dalam dunia batin kita. Kalau kita hanya melihat dunia-dunia yang kelihatan ini, itu akan selesai dalam waktu singkat. Tapi marilah kita masuk ke dalam kedalaman, ke jati diri kita sendiri, ke jati diri relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Dan itu perlu kita lihat di dalam keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Bagaimana kita bukan hanya berkembang tumbuh dengan dunia internet, dengan dunia medsos, ya, terlibat dalam dunia yang lebih besar, tapi juga masuk dalam dunia yang lebih dalam. Jadi keseimbangan antara kedalaman dan kemekaran, keberkembangan itu harus saling melengkapi. Ya, semoga kita semakin bijak, semakin kuat dalam menyatukan hidup kita satu sama lain dalam kemasyarakatan dan kehidupan kita. Semoga Anda dan saya dikuatkan untuk terus mencari cara-cara baru, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan orang lain, tetapi juga memperdalam hidup batin kita. Tuhan memberkati kita semua, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.